Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa ahwalukum jami'an fi hadha sabah? Arju ahwalukum wa arju ahwalakum wa ahwalakunna fi sihhah wa afiyah. Wa insyaallah fi hadzal yaum sanastamir al-bahas fi al-madda al-istima' al-awwal wa huwa fi as-safhah al-ashir. Wa qabla at-ta'lim hayya bina nabda dirasatana bi qira'atil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. في هذا اليوم سنستمر وهو في المبحث السابع شروط الاستماع الجيد. وإن شاء الله سأبين في اللغة العربية واللغة الإندونيسية تسهيلا لي وتسهيلا لكم. أقرأ أولا في اللغة العربية ثم وأبين في اللغة الإندونيسية. Pada hari ini kita membahas tentang poin yang ketujuh, yaitu syurutul istima'il jayyid. Jadi pada hari ini kita membahas tentang syarat-syarat istima' yang baik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang karakter istima' itu seperti apa. Kemudian yang pada minggu yang lalu lagi posisi istima' pada pembelajaran bahasa kedua itu seperti apa. Alhamdulillah, dan sampai pertemuan yang kedua atau ketiga yaitu ahamiyatul istima' wa ahdafu ta'limil istima'. Kemudian mafhumul istima', konsep istima' itu seperti apa. Jadi hari ini kita melangkah lebih lanjut lagi pada syarat-syarat istima' baik. Jadi apa saja syarat-syarat istima' itu bisa dikatakan dengan baik. Jadi minal mushkilatil lati yuwajihuha ba'du tullabi adamu istita'atihim tatwinal mulahadhati bitariqatin fa'alatin. Sa'ukarrir minal mushkilatil lati yuwajihuha ba'du tullabi adamu istita'atihim tadwinal mulahadhati bitariqatin fa'alatin. Jadi sebagian problematika yang dihadapi sebagian siswa atau mahasiswa atau pelajar, adamu istita'atihim, yaitu adalah ketidakmampuan mereka tatwinal mulahadhat, menyusun catatan-catatan bitariqatin fa'alatin, dengan metode yang efektif. Jadi pada buku ini dibahas sebenarnya yang menjadikan atau yang menjadi problem bagi pelajar, problemnya itu di mananya, yaitu tidak mampunya pelajar untuk menyusun catatan-catatan dengan metode yang baik. Jadi ketika metodenya tidak baik, hasilnya pun bisa dipastikan tidak baik atau tidak sempurna. Jadi hari ini kita membahas tentang metode problematikanya itu seperti apa dulu. Jadi ketika problematika atau permasalahan-permasalahan itu sudah ada, nanti kita bicarakan tentang solusinya. Dan mudah-mudahan ketika permasalahan dan dihadapi dengan solusi yang baik, insya Allah permasalahan-permasalahan yang nantinya akan dihadapi atau sedang dihadapi itu bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan sama sekali. Fayarji'u dzalika ila sababin au aksara minal asbabit taliyah.
Nah, problematika yang tadi itu kembali pada satu sebab. Jadi problematika yang ada tadi itu karena satu sebab au aksara minal asbabit taliyah, atau lebih dari satu dari sebab-sebab berikut ini. Jadi kita pertemuan ini membahas tentang problematika dulu. Ketika problematikanya itu sudah ketemu, sudah dianalisis, baru kita nantinya mampu menerapkan solusi apa saja supaya istima itu lebih baik. Nah, yang pertama, adamur ragbati fil istima'i ilal muhadarati. Adamur ragbati fil istima'i ilal muhadarati. Nah, penyebab yang pertama kenapa istima itu tidak dikatakan baik adalah tidak adanya kesukaan atau tidak adanya kecintaan fil istima pada menyimak atau istima ilal muhadarati kepada sebuah ceramah. Muhadarah itu artinya ceramah. Makanya dosen itu disebut al-muhadir, penceramah. Tetapi sebagai profesi dosen itu al-muhadir. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan lecture. Jadi penyebab yang pertama adalah tidak adanya kecintaan, tidak adanya kesukaan dalam menyimak atau melakukan istima kepada sebuah ceramah. Jadi ceramah di sini bisa diartikan pembelajaran, bisa itu sesuatu yang dibicarakan. Jadi ketika tidak adanya kecenderungan untuk menyukai sesuatu, makanya ketika mendengar itu ogah-ogahan, dalam artian tidak mendengarkan dengan sepenuh hati. Jadi ketika sudah tidak dilakukan dengan sepenuh hati, hasilnya pun setengah hati juga. Nah, jadi poin yang pertama pada permasalahan yang dihadapi adalah tidak adanya kesukaan, tidak adanya kecintaan pada mendengarkan sebuah ceramah. Nah, yang kedua, adamul isti'dadi li maudu'il muhadarati. Nah, ketika nomor pertama itu kan tidak adanya kecintaan atau tidak adanya hobi, tidak adanya kesukaan. Nah, itu akan menambah problematika yang lain, yaitu adamul isti'dadi li maudu'il muhadarati. Tidak adanya persiapan pada tema ceramah. Kenapa? Karena dari atas saja dia sudah tidak suka. Jadi ketika tidak suka, mau tidak mau persiapannya pun sedikit. Atau bahkan tidak ada persiapan sama sekali. Jadi ketika misalkan sesuatu istima itu adalah sesuatu yang disenangi, itu nantinya apakah untuk persiapannya entah itu misalkan menyiapkan pulpen atau menyiapkan kertas, itu juga sudah merupakan persiapan. Jadi ketika tidak ada persiapan, ya mau tidak mau penceramah ataupun yang berbentuk yang lain atau hiwar apapun yang harusnya disimak, itu pasti tidak akan ada kemampuan untuk menyimaknya dengan baik. Nah, yang ketiga, adamut tafriqi bainal muhimmi wa ghairil muhimmi. Jadi sebenarnya step by step ini atau satu poin dengan satu poin yang lain adalah adanya keterikatan. Jadi poin yang ketiga adalah
tidak mampu membedakan mana yang penting dan yang mana yang tidak penting. Jadi sebenarnya tidak semua isi ceramah itu disimak, tetapi cukup kita mampu menentukan yang mana yang penting dan yang mana yang tidak penting. Ketika itu sebenarnya kalau itu sudah bisa dikatakan bisa membedakan, insya Allah nantinya kunci atau poin-poin yang ada di pembelajaran, baik itu pembelajaran yang bersifat formal maupun yang non formal, itu bisa dipastikan, bisa disimak dengan baik. Jadi kuncinya adalah yang nomor pertama sebenarnya, ciptakan suasana yang baik atau suasana yang mendukung untuk menimbulkan rasa kesukaan pada istima'. Nah, jadi sebenarnya poin yang ketiga ini itu adalah turunan dari poin-poin yang sebelumnya. Nah, yang seterusnya, jadi perlu diingat problematika yang ada tadi itu penyebabnya bisa satu dari yang tiga ini ataupun lebih dari satu, entah bisa dua, entah bisa tiga, dan seterusnya. Dan ana yakin, dan ini pun sebenarnya bukan problematika yang harus seperti ini. Sebenarnya tergantung individu. Jadi individu yang lain boleh jadi bisa dua, bisa tiga, atau bahkan lebih dari tiga. Nah, yang seterusnya, lisu'ubati maharatil istima'i wa'timadiha ala adadin min ajhizatil istiqbali la yumkinu tahaqququha illa bitawaffuri iddati syurutin ahammiha. Nah, karena sulitnya atau susahnya kemampuan istima', wa'timadiha ala adadin min ajhizatil istiqbal, dan karena kepercayaan ala adadin min ajhizatil istiqbal, dari beberapa alat perangkat yang menerima, maksudnya di sini adalah telinga, la yumkinu tahaqququha, yang tidak akan mungkin merealisasikan kemampuan istima', illa bitawaffuri iddati syurutin ahammiha, yang tidak akan mampu mewujudkannya kecuali dengan menyempurnakan beberapa syarat berikut ini. Ahammiha, yang paling pentingnya adalah, nah, jadi karena sulitnya kemampuan istima' ini, dan itu boleh jadi bisa berbeda dengan individu yang lain. Jadi di buku sini penulis mengusulkan bahwasanya karena sulitnya maharatul istima', sesuatu yang mengurangi kesulitan itu harus ada pada poin-poin berikut ini. Nah, yang ahammiha, yang paling pentingnya adalah ini. Itu dari nomor 1 sampai nomor 8. Nah, kita baca saja, dan sebenarnya ini tidak mesti ada yang 8, boleh jadi lebih dari 8. Jadi ketika maharatul istima' itu ingin digunakan secara maksimal, syarat-syarat berikut ini adalah yang paling penting dilaksanakan atau paling penting untuk disempurnakan terlebih dulu. Nah, yang pertama, al-julusu fi makanin ba'idin 'anid dawda'i. Kalau mau istima' kita itu berjalan dengan sesuai apa yang kita kehendaki, yang pertama, al-julusu fi makanin ba'idin 'anid dawda'i. Duduk pada tempat yang jauh dari keramaian
atau gangguan. Daudha itu sebenarnya bising. Jadi ketika mau istima'nya baik, entah itu belajar maupun sesuatu yang lain, harus duduk atau berada pada tempat yang jauh dari keramaian. Atau misalkan menyendiri di kamar, dan kamarnya itu pun kedap suara, itu lebih baik lagi. Jadi entah itu suara yang sedang maupun suara yang besar, itu tidak bisa tembus ke telinga kita. Supaya untuk maharatul istima' itu bisa lebih berjalan dengan optimal. Jadi bisa dipastikan kalau kita berada pada tempat yang dekat atau banyak keramaiannya, mau tidak mau kita itu istima'nya pun tidak berjalan secara optimal. Ketika kita mendengarkan, tiba-tiba ada suara, entah itu orang menggeber sepeda motor yang dengan knalpot racingnya, maupun ada suara anak-anak dan lain sebagainya. Yang seterusnya, yang kedua, an-nazru bihtimamin ilal mutahaddisi wa ibda'ur ragbati fi musyarakatihi. Yang kedua, an-nazru bihtimamin ilal mutahaddisi, memandang dengan perhatian kepada orang yang berbicara. Wa ibda'ur ragbati fi musyarakatihi, dan menampakkan kesukaan dan menampakkan kegemaran bisa, kesukaan bisa. Wa ibda'ur ragbati fi musyarakatihi, dan menampakkan kesukaan pada mengikuti apa yang dibicarakan oleh pembicara. Jadi itu yang pertama. Jadi ini kan adalah salah satu keistimewaan dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau diajak bicara atau dipanggil. Kalau kita kan biasanya ketika dipanggil oleh seseorang teman, itu paling tidak menengok ke kepalanya, kepala kita menengok kepada suara yang memanggil. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu seluruh tubuhnya. Jadi yang berbicara itu merasa dihargai. Makanya ibda'ur ragbati fi musyarakati, dan menampakkan kesukaannya pada mengikuti apa yang dibicarakan. Salah satunya adalah jangan menoleh hanya dengan kepala, tapi hadapkan seluruh tubuh kita kepada orang yang berbicara. Itu menunjukkan kepedulian kita kepada orang yang berbicara. Dan juga an-nazru bihtimamin ilal mutahaddisi, dan benar-benar memperhatikan. Jangan sambil main HP, jangan sambil celinguk-celinguk. Nah, itu juga salah satu cara bahwasanya untuk meningkatkan kemampuan istima' kita. Nah, yang ketiga, at-taqayyufu zihniyan ma'a sur'atil mutahaddisi, dan mampu beradaptasi zihniyan secara benak, otak, ma'a sur'atil mutahaddisi, dan maksudnya di sini adalah mampu kalau misalkan yang berbicara itu cepat bicaranya, itu kita bisa mengimbangi kecepatannya. Mampu mengimbangi dengan memahami apa yang dibicarakan oleh orang yang berbicara dengan cepat. Karena cara berbicara orang dengan orang yang lain itu pasti berbeda. Ada yang cepat, ada yang sedang, maupun ada yang lambat. Nah, ketika orang yang berbicara itu dengan cepat, kita mampu mengimbanginya. Dengan mengimbangi dengan apa? Dengan mengimbangi, memahami apa yang dia katakan. Seberapa cepat ia bicarakan. Itu yang maksudnya at-taqayyub zihniyan ma'a sur'atil mutahaddisi.
Nah, yang seterusnya ad-diqqatus sam'iyyatul lati badawna tata'attalu jami'a maharatil istima'. Poin yang keempat adalah mendengar secara intensif dengan seluruh kemampuan kemahiran istima' yang kita punya. Jadi yang kalau nomor 3 itu seberapa cepat orang yang berbicara, kita mampu mengimbanginya dengan memahami. Kalau yang keempat ini adalah mendengarkan secara optimal. Jadi secara optimal kita berusaha mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang yang berbicara. Nah, yang kelima ini adalah kaitannya dengan nomor 3 dengan nomor 4. Al-qudratu ala tafsiri wa tamsili alladaini antariqihima yafhamul mustami'u ma yuqalu. Mampu menjelaskan, mampu mentafsirkan, dan mampu menggambarkan dari cara keduanya. Yafhamul mustami'u ma yuqalu. Yang mustami' itu mampu memahami apa yang dikatakan kepadanya. Jadi ini ada hubungannya dengan poin ketiga dan poin keempat. Jadi ketika ada orang yang berbicara, kita mampu menjelaskan kembali dan mampu menggambarkan kembali apa yang telah dibicarakan dari si pembicara. Nah, yang ke nomor 6, al-qudratu ala tamyizi bainal aswatil muta'addidati wal ima'atil mukhtalifati. Dan mampu membedakan suara-suara yang berbilang-bilang. Atau mampu membedakan suara-suara yang hampir sama. Wal ima'atil mukhtalifah. Dan kecenderungan-kecenderungan yang berbeda. Karena sesuatu atau seseorang yang berbicara itu kan dengan gayanya masing-masing. Jadi ada hampir sama suara yang dikeluarkan oleh mulutnya, itu hampir sama dengan keseluruhannya. Entah itu karena bawaan dari lahir atau sudah menjadi style atau gaya si pembicara. Nah, yang ketujuh, al-qudratu ala tamyizi bainal afkarir ra'isiyah. Ini ar-ra'isah, ini ketinggalan hurufiahnya. Al-qudratu ala tamyizi bainal afkarir ra'isiyah wal afkaris saniyah fil hadisi. Kalau yang ar-ra'isiyah itu ketinggalan hurufiahnya. Yang ini. Kalau yang kedua ini kelebihan wawunya. Al-qudratu ala tamyizi bainal afkarir ra'isiyah, mampu membedakan bainal afkarir ra'isiyah dari tema-tema yang pokok, wal afkaris saniyah dan tema-tema pendukung fil hadisi pada sebuah pembicaraan. Jadi mampu membedakan, karena semua pembicaraan itu tidak semua menjadi tema pokok. Bisa juga di tema pokok itu ditambahi dengan tema-tema yang pendukung. Baik itu dari segi kejadian, baik dari segi tempat, itu bisa dijadikan sebagai patokan menentukan tema-tema yang pokok dan tema-tema yang pendukung. Nah, yang terakhir, al-qudratu 'alal ihtifazi bil afkarir ra'isiyati hayyatan fi dzihni. Al-qudratu 'alal ihtifazi bil afkarir ra'isiyati hayyatan fi dzihni. Mampu menjaga tema-tema pokok yang sudah kita dengar tadi, hayyatan, itu masih tetap hidup. Fi dzihni, di dalam benak kita. Maksudnya adalah ketika kita mendengar atau menyimak sebuah pembicaraan, dengan catatan pembicaraan itu belum ditulis.
Nah, apa-apa yang kita dengarkan dari tema-tema pokok itu jangan sampai hilang dulu di benak kita. Jadi ketika dia berbicara atau si pembicara berbicara, coba bedakan yang mana tema-tema pokok yang seharusnya kita hafal, yang harusnya kita jaga, bahwasanya tema-tema pokok itu masih ada di dalam benak kita. Baik itu dengan diingat, baik itu dengan dicatat, maupun dengan cara-cara yang lain. Maksudnya adalah ketika orang lain berbicara atau bertanya kepada kita, apa yang dimaksud oleh orang pembicara itu, kita dapat menjawabnya sesuai dengan apa yang kita dengar. Nah, itu adalah syurut al-istima' al-jayyid. Dan juga yang 8 ini adalah syarat-syarat yang paling penting supaya kemampuan istima' itu lebih optimal. Dan nantinya pada perkuliahan online kita via YouTube ini akan diaplikasikan, akan dipraktekkan dengan cara menjawab evaluasi yang akan nantinya dikirim melalui Google Form. Jadi silakan nantinya untuk melihat di deskripsi video itu link Google Form yang sudah disediakan. Dan mudah-mudahan pembahasan kita mengenai syurutul istima'il jayyid dengan ahammu iddati syurutin, paling penting syarat untuk supaya menambah atau menjadikan istima' kita lebih baik. Apa yang 8 ini itu semoga dapat dipahami dengan baik dan benar. Kita tutup, hayya bina nakhtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah wa kifaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.